Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi program linear yang mana akan kita bagi menjadi beberapa video. Di video pertama ini, saya akan memperkenalkan ke kita semua tentang pertidaksamaan linear dua variabel yang merupakan materi prasyarat yang harus kita ketahui bersama supaya bisa melanjutkan ke materi inti program linear. Di sini akan kita tampilkan bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diberikan. Ingat ya, tonton videonya sampai habis supaya Sobat Matematika tidak ketinggalan ketika belajar di video-video selanjutnya. Selamat menonton dan semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Nah, sekarang kita mulai dari pertidaksamaan linear dua variabel, yang mana pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah salah satu prasyarat untuk masuk ke program linear. Nah, inilah dia bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, pertidaksamaan ya maaf. Linear artinya berarti dia kalau seandainya kita ganti tanda pertidaksamaannya jadi sama dengan, berarti nanti dia membentuk persamaan garis. Dia linear berarti artinya apa? Pangkat tertinggi dari X itu pasti 1 dan pangkat tertinggi dari Y-nya juga 1. Itu ya linear ya di sini. Kemudian hanya ada dua variabel. Berarti misalkan variabel X dan Y, atau karena dia sumbu koordinat ya, berarti hanya ada sumbu X, sumbu Y-nya. A dan B itu apa? Itu adalah koefisiennya. A koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Kemudian C itu adalah suatu konstanta. Tanda pertidaksamaan kan ada 4, yaitu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar. Ini nanti tandanya ketika kita masuk ke gambarnya, ketika kita gambarkan dia di sumbu koordinat, maka kalau ada tanda sama dengannya atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, dia nanti garisnya bersambung semua. Sedangkan kalau dia tidak ada tanda sama dengan seperti ini, misalkan hanya lebih kecil ataupun lebih besar, berarti tanda atau digambarnya nanti garisnya biasanya kita gambarkan dia dengan garis putus-putus. Oke, coba kita lihat dari sini yang manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang A, apakah ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? 2X kurang Y. Oke, tanda pertidaksamaan sudah pasti ya. Kemudian ini ada variabelnya yaitu X dan Y. Berarti kemungkinan besar sudah pertidaksamaan linear dua variabel ya. Oke, ini sudah pasti. Kemudian yang ini variabelnya X dan Y. Itu sudah. Jadi untuk melihat dia pertidaksamaan linear dua variabel, hanya kita lihat saja dia variabelnya. Ada X dan Y-nya, kemudian ada tanda pertidaksamaannya, berarti dia benar. Kemudian yang ini nih, X lebih kecil sama dengan 0. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Iya, itu. Kenapa? Y-nya, variabel Y-nya mana, Bang? Nah, ini kan bisa kita buat jadi 0Y lebih kecil sama dengan 0. Berarti dengan kata lain, variabel Y-nya, koefisien dari variabel Y-nya adalah 0. Nah, kemudian yang ini, Y lebih besar sama dengan 0, ini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena variabel atau koefisien dari variabel X-nya 0. Oke. Ini ya, berarti ya juga. Kemudian yang ini, dia variabelnya ada X memang dan ini Y, tapi X-nya itu dalam pangkat 2. Ingat tadi karena dia harus linear. Linear itu tadi kalau kita buat dia kita gambarkan dia di sumbu koordinat, maka dia akan membentuk persamaan garis. Sedangkan kalau dia sudah berpangkat 2, dia sudah kayak fungsi kuadrat gitu ya. Berarti ini bukan. Nah, kemudian yang ini 2Y kurang 5 lebih besar sama dengan X tambah 3. Apakah ini pertidaksamaan linear? Iya, betul. Kenapa? Lihat variabelnya ada di sini X dan Y dan pangkatnya 1 ya. Ini kan bisa kita samakan sebenarnya menjadi X, pindahkan ke kanan semua ya, berarti 2Y jadi negatif 2Y, kemudian 3 lebih kecil sama dengan minus 5 kurang 3 jadi minus 8. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang ini 2 akar X dikurang Y lebih besar dari 0. Nah, lihat variabelnya tetap ada X dan Y ya, tetapi ingat di sini dia dalam akar X, berarti ini bukan, karena pangkat dari variabelnya itu harus 1, sedangkan di sini setengah ya. Jadi saya rasa sudah bisa lah kita membedakan mana dia yang merupakan pertidaksamaan linear, mana yang bukan.
Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nanti seterusnya kita singkat dia dengan DHP, pertidaksamaan linear dua variabel. Kita ambil satu contoh nih. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya di sumbu koordinat, kita harus mencari dulu langkah pertamanya. Tentukan titik potong garis 2x tambah y sama dengan 4 di sumbu x dan sumbu y ini. Jadi untuk mencari titik potongnya, kita harus buat tanda pertidaksamaannya itu menjadi sama dengan. Cara menentukannya, untuk x sama dengan 0, berarti istilahnya untuk x-nya 0 berarti tutup 2x, maka tinggal y sama dengan 4. Kemudian untuk y-nya 0, berarti kita tutup ini. Maka kita peroleh 2x sama dengan 4, berarti x sama dengan 2. Dengan kata lain, nanti dari sini titik-titik potongnya adalah, ingat x, y. X, y berarti 0,4, kemudian satu lagi x, y 2,0. Nah, langkah kedua nanti adalah gambarkan dia di sumbu koordinat. Nah, kita gambarkanlah dulu dia di sumbu koordinat. Ini sumbu koordinatnya. Ingat 0,4 berarti dia x-nya 0, y-nya 4. Jadi inilah dia 0,4-nya. Oke, kemudian 2,0 berarti di x-nya 2, di y-nya 0. Nah, inilah dia berarti. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Ingat, untuk membentuk persamaan garis atau untuk membentuk garis hanya dibutuhkan minimal 2 titik. Berarti sudah ada 2 titiknya, tinggal kita hubungkan garisnya. Jadi inilah dia persamaan garis 2x ditambah y sama dia dengan 4. Sekarang kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan titik uji. Titik ujinya terserah, mau kita ambil bagian yang di sebelah sini atau bagian yang di sebelah sini. Biar lebih gampang, saya akan selalu sarankan apabila dia tidak melalui titik 0,0, berarti kita ambil titik ujinya 0,0 biar kita lebih gampang untuk memasukkan atau mensubstitusikannya ke pertidaksamaannya. Coba kita ini ya, ambil ujinya, titik uji 0,0. Titik ujinya ini kita uji kemana? Ya pastinya ke pertidaksamaannya. Berarti ganti setiap x-nya dengan 0 dan y-nya dengan 0. Kita buat dulu pertidaksamaannya. Lebih kecil dari 4, maka 2 kali 0 ditambah 0 lebih kecil dari 4. 2 kali 0, 0 tambah 0 berarti 0 lebih kecil dan sama dengan 4. Berarti ini adalah suatu pernyataan yang benar karena memang 0 lebih kecil dari 4. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti coba kita lihat ini kan tadi benar. Maka untuk selanjutnya akan kita gunakan arsir yang bukan daerah penyelesaian. Kenapa arsir yang bukan daerah penyelesaian? Karena nanti dalam program linear kita akan membuat dalam satu gambar itu ada beberapa pertidaksamaan. Karena dia sistem pertidaksamaan linear dua variabel nanti, jadi ada beberapa gambar. Kalau kita arsir nanti yang merupakan daerah penyelesaian, maka akan sulit untuk menentukan yang mana nanti daerahnya karena akan sangat kotor sekali. Tetapi kalau kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, maka daerah kosonglah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi dari sini karena ini yang benar, berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita arsir yang bukannya. Berarti inilah arsirannya. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya ya, yang kosong. Ingat, daerah penyelesaian yang kosong. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x tambah 3y lebih besar sama dengan 12. Ingat, tadi langkah pertama adalah kita harus mencari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, ini dia. Tentukan titik potong, tapi kalau kita mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, kita harus menghilangkan tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan saja. Untuk x-nya 0, kan gitu ya. Untuk x-nya 0 berarti ini 0,
tinggal 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi 3 atau sama dia dengan 4. Oke, kemudian sekarang untuk Y-nya yang 0. Ini 0, berarti abaikan saja 3Y-nya, tinggal 4X sama dengan 12. Maka X adalah 12 dibagi 4, yaitu 3. Maka titik-titik potongnya, ingat titik potong itu adalah X, Y. Maka kita peroleh 0,4. Kemudian satu lagi 3,0. Tinggal kita gambarkanlah dia ke sumbu koordinat. 0,4 tadi artinya apa? Di X-nya dia 0, Y-nya 4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Ini dia. Dan 3,0. Nih. Berarti di X-nya dia 3, Y-nya 0. Berarti yang ini. Tinggal kita hubungkan, ya. Inilah persamaan garis 4X ditambah 3Y sama dia dengan 12. Inilah persamaannya. Dia tidak kita buat garis putus-putus karena ada dia lebih besar sama dengan, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ingat tadi, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita lakukan dengan titik uji. Titik uji yang kita ambil itu sebenarnya terserah mau di mana, tetapi saya sangat menyarankan apabila garisnya tidak melalui 0,0, maka kita ambil titik ujinya 0,0. Kenapa? Untuk mempermudah perhitungan. Oke, untuk titik uji 0,0 kita substitusikan dia ke pertidaksamaannya, berarti 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih besar dari 12. Yang ini tadi ya pertidaksamaannya. 4 dikali 0 itu 0 tambah 3 kali 0, 0 berarti 0 lebih besar sama dengan 12. Dan ini merupakan pernyataan yang salah. Oke, karena dia pernyataan yang salah, berarti ingat kita harus mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti kita arsir yang daerah yang salah. Maka inilah dia yang kita arsir dan inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Ingat ya, yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Kalau tadi kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan titik uji, bagaimana kalau kita lakukan dia tanpa titik uji? Kenapa saya kasih tahu untuk tanpa titik uji ini? Untuk mempermudah nanti perhitungan kita atau menggambar ketika kita sudah masuk ke program linear. Ini sangat-sangat menghemat waktu. Nah, bentuk umumnya tadi adalah bentuk umum pertidaksamaan linear. Dua variabel adalah AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Maka untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat dari koefisien Y-nya. Apabila koefisien Y-nya positif dan tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka daerah himpunan penyelesaiannya dia ke atas. Kemudian apabila dia positif, tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya dia ke bawah. Kalau dia lebih kecil, koefisien Y-nya, tandanya lebih besar, maka kita buat penyelesaiannya dia ke bawah. Kemudian kalau dia lebih kecil dari 0 atau negatif, tanda ketidaksamaannya lebih kecil, maka daerah himpunan penyelesaiannya dia ke atas. Mungkin kalian akan bertanya, Bang, ke atas dan ke bawah bagian mananya? Kan gitu. Apabila nanti seperti ini dia garisnya, maka inilah dia atas, yang inilah dia bawah. Oke, apabila nanti seperti ini, berarti yang atas yang mana? Yang ini, dan yang ini yang bawah, ya. Kemudian apabila nanti seperti ini, berarti ini udah otomatis ya, inilah atasnya, yang ini bawahnya, biar nanti kita sepaham ya atau sepakat untuk penyelesaian selanjutnya. Kita ambil satu contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5X tambah 3Y lebih besar sama dengan 15. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Apabila titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Untuk X-nya 0, maka hilangkan ini. Yang kita lihat hanya Y-nya, berarti 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 3, berarti hasilnya adalah 5. Kemudian, untuk Y-nya yang 0, untuk mencari Y-nya 0, hilangkan yang ini. Berarti yang kita lihat hanya 5X dan 15.
Berarti 5x sama dengan 15. X adalah 15 dibagi 5, 3. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa titik potongnya adalah X, Y 0,5 dan satu lagi 3,0. Langkah selanjutnya adalah harus kita gambarkan dia ke sumbu koordinat. Oke, untuk titik 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5. Nah, inilah dia. Ini untuk titik 0,5 ya. Kemudian 3,0 berarti di X-nya dia 3, Y-nya 0. Tinggal kita hubungkan garisnya. Ini tadi adalah persamaan garis 5X ditambah 3Y sama dia dengan 15. Lihat koefisien dari Y-nya, dia positif. Dia lebih besar dari 0, kemudian tandanya lebih besar dari 0, tanda lebih besar berarti dia ke atas. Inilah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sudah gitu, tinggal kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, yaitu yang ini nih. Kalau dengan titik uji pun bisa saja kita buat ya, kita ambil contohnya 0,0 titik ujinya. Maka masuk dia ke pertidaksamaannya, berarti 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 15, dan ini pernyataan yang salah. Ingat tadi yang kita arsir adalah yang salah, maka ini kita arsir daerah penyelesaiannya yang berlawanan dengan yang pernyataan yang salah tadi. Sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini ada kesalahan ya teman-teman, ini harusnya pertidaksamaan. Oke. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini artinya sistem, berarti dia pastinya pertidaksamaannya dalam satu penyelesaian lebih dari satu pertidaksamaan, berarti minimal 2. Bisa saja 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Sebagai contohnya, kita lihat ini daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kurang 2y lebih kecil sama dengan minus 6, 5x tambah 7y lebih besar sama dengan 35, y lebih kecil sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0. Berarti ada 4 dia gambarnya. Kemudian kita cari satu-satu titik potong terhadap sumbu x-nya. Ini untuk yang pertama kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x dikurang 2y sama dia dengan 6. Kita cari titik-titik potongnya terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Ingat, titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Ingat itu ya. Oke, berarti dari sini untuk x-nya 0 berarti titik potong terhadap sumbu y. Hilangkan x-nya, yang ini 3x, berarti yang kita lihat hanya minus 2y sama dengan 6. Maka y-nya adalah 6 dibagi minus 2, berarti minus 3. Kemudian yang ini, untuk y-nya 0, berarti hilangkan yang ini, yang kita lihat hanya 3x sama dengan 6. Berarti x adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Maka dari sini titik potongnya adalah x, y, 0, minus 3, dan satu lagi 2,0. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan dia ke garis bilangan, ke sumbu koordinat. Kita gambarkan dulu ya, 0, minus 3 berarti dia di sini minus 3. Kemudian 2,0 berarti inilah dia 2,0, tinggal kita gambarkan. Langsung saja kita lihat penyelesaiannya untuk pertidaksamaan yang pertama ini. Lihat koefisien dari y-nya negatif, berarti dia negatif, tandanya lebih kecil. Ingat tadi kalau dia lebih negatif, tandanya lebih kecil, berarti penyelesaiannya dia ke atas. Berarti inilah dia penyelesaian daerah DHP-nya, berarti kita arsir yang bukannya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Dari 5x tambah 7y lebih besar sama dengan 35. Untuk x-nya 0, berarti abaikan x-nya, kita lihat yang y-nya saja. Maka 7y sama dengan 35, maka y adalah 35 dibagi 7, yaitu 5. Kemudian satu lagi, kemudian untuk y-nya yang 0, berarti abaikan yang y-nya ini semua. Berarti yang kita lihat hanya 5x sama dengan 35, x-nya adalah 7. Nah, dari sini ingat titik potongnya adalah 0, x, y berarti 0,5. Dan satu lagi
7,0. Tinggal kita gambarkan 0,5 di mana? Ya ini. Kemudian 7,0 yang ini. Kita hubungkan kedua titiknya tadi. Ini dia. Kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat dari koefisien Y-nya. Ini ya, berarti dia positif dan lebih besar. Positif lebih besar, berarti penyelesaiannya dia ke atas. Maka ini penyelesaiannya kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, berarti ini. Yang berikutnya, Y lebih kecil dari 6. Untuk menggambarkan ini, lihat saja dari sumbu Y-nya, 6-nya di mana ya ini. Berarti tinggal kita tarik saja garis sejajar dengan sumbu X. Ya, yang inilah dia garisnya. Ini Y sama dengan 6. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya kita lihat Y kan koefisiennya berarti positif dan tandanya lebih kecil. Ingat dia lebih kecil, berarti penyelesaiannya dia ke bawah ya. Arsirlah dia yang ke atas. Karena pastinya Y lebih kecil kan, pastinya di bawah sini dia lebih kecil. Semakin ke atas dia pastinya dia lebih besar. Kemudian satu lagi, X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0, itu pastinya adalah sumbu Y. Karena dia lebih besar dari 0, berarti dia pastinya ke kanan, maka kita arsirlah dia ke sebelah kirinya. Maka dari sini sudah bisa kita lihat daerah kosong itulah daerah himpunan penyelesaian. Jadi dari semuanya ini, daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Untuk yang berikutnya, coba kita lihat ini. Daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 6, 4X tambah 7Y lebih kecil sama dengan 28, Y lebih kecil sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama tetap harus kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari setiap persamaan atau dari setiap pertidaksamaan. Untuk yang pertama coba kita lihat pertidaksamaan 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Untuk X-nya tadi 0, berarti yang kita lihat adalah hanya Y-nya. Ini hilangkan, maka Y sama dengan 6. Kemudian untuk Y-nya yang 0, ini Y-nya 0, berarti hilangkan ini. Tinggal 3X sama dengan 6, berarti X-nya adalah 2. Maka titik potongnya adalah 0,6 dan 2,0. Itu. Kita gambarkan dulu ke garis bilangannya. 0,6 ada di mana? Berarti yang ini. Kemudian 2,0, yang ini dia 2-nya. Tinggal kita hubungkan. Ini dia. Daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Lihat koefisien dari Y-nya. Dia koefisiennya positif, tandanya lebih kecil. Karena dia positif dan lebih kecil, ingat tadi dia ke bawah. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Maka kita arsir yang bukan. Yang ini, yang berlawanan darinya tadi. Kita lihat yang berikutnya, titik potong terhadap sumbu X dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu 4X tambah 7Y sama dengan 28. Untuk X-nya 0, berarti abaikan X-nya, tinggal 7Y sama dengan 28. Maka Y-nya adalah 28 dibagi 7, 4. Kemudian dari sini, untuk Y-nya yang 0, abaikan yang ini, tinggal 4X sama dengan 28. Maka X-nya adalah 28 dibagi 4, yaitu 7. Maka dari sini, titiknya adalah 0,4, ingat X, Y ya. Kemudian satu lagi 7,0. 0,4 yang mana? Yang ini kalau di sumbu koordinat. Kemudian 7,0 yang ini. Tinggal kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Oke, yang inilah dia kira-kira ya. 4X tambah 7Y sama dengan 28. Kemudian untuk daerah himpunan penyelesaian dari garis ini, kita lihat nih, koefisien dari Y-nya positif, tandanya lebih kecil, berarti dia ke bawah. Ini penyelesaiannya, maka kita arsir ke atas, karena penyelesaian tadi ke bawah. Kemudian yang berikutnya, Y lebih kecil sama dengan 0. Ingat kalau Y sama dengan 0, berarti dia adalah sumbu X-nya. Dia lebih kecil, Y lebih kecil, berarti penyelesaian dia ke bawah, kita arsir ke atas. Nah ini ya. Kemudian yang selanjutnya X lebih besar sama dengan 0, berarti dia pastinya adalah sumbu Y.
maka daerah penyelesaiannya ke kanan. Karena dia lebih besar dari 0, maka kita arsir dia ke kiri. Maka coba kita lihat di sini, yang mana yang daerah kosong. Ini ada ya kena arsir, yaitu kena dari sini. Kemudian ini otomatis tidak. Ini kena arsir yang sebelah sini, berarti hanya di sinilah dia yang tidak kena arsir. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya, yang ini ke bawah ya. Untuk contoh selanjutnya, contoh soal nomor 6, daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah Y lebih besar sama dengan 4, kemudian 2X kurang Y lebih kecil sama dengan 3, X tambah 2Y tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Ingat, kita harus cari titik-titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y dari setiap pertidaksamaan ini. Coba kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama. Untuk X sama dengan 0, berarti abaikan ini, tinggal Y-nya sama dengan 4. Kemudian untuk Y-nya yang 0, berarti X-nya 4 ya. Maka titiknya adalah 0,4 dan 4,0. Tinggal kita gambarkan dia di sumbu koordinat 0,4, berarti yang ini ya. Kemudian 4,0 yang ini, tinggal kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik. Garis lurus ya, ingat garis lurus karena dia linear. Daerah himpunan penyelesaiannya, lihat koefisien dari Y-nya tadi. Lihat koefisien Y-nya 1. Karena berarti 1 itu kan positif, tandanya dia lebih besar. Kalau dia positif dan lebih besar, maka penyelesaiannya dia ke atas. Nah, kita arsir ke bawah. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, titik potongnya kita cari terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka kita peroleh X-nya yang 0, abaikan X-nya, berarti Y-nya adalah minus 3. Oke, kemudian untuk Y-nya yang 0, abaikan ini, maka 2X sama dengan 3, X-nya adalah 3 per 2. Maka titiknya ada di 0, minus 3 dan 3 per 2, 0. 0, minus 3 berarti yang ini kira-kira ya. Kemudian 3 per 2 itu kan 1,5. Berarti ada di sini. Ini 3 per 2. Tinggal kita hubungkan. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat nih, koefisien dari Y-nya negatif. Kemudian tandanya lebih kecil. Negatif dan lebih kecil, penyelesaiannya dia ke atas. Berarti ini penyelesaiannya, ini atasnya ya. Kemudian yang inilah berarti kita arsir. Arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk X-nya 0, Y-nya abaikan X-nya, berarti Y-nya nanti jadi 2. Kemudian untuk Y-nya yang 0, abaikan ini, maka tinggal 4X. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini tadi nih, pindahkan atau operkan ini ke ruas kanan, berarti jadi negatif ya, jadi seperti ini. Maka titik-titik potongnya adalah 0,2 dan minus 4,0. 0,2 yang mana? Berarti yang ini. Kemudian minus 4,0. Inilah dia, minus 4,0. Tinggal kita hubungkan. Untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya negatif, tandanya lebih besar, berarti penyelesaiannya dia ke bawah. Negatif lebih besar ke bawah, berarti kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Yang ini kita arsirlah dia ke atas. Berarti yang mana nih daerah penyelesaiannya? Ya ini, yang kecil ini, yang segitiga ini. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya, karena cuman itu daerah yang kosong. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bisa membantu kalian semua dalam belajar tentang program linear. Untuk video berikutnya akan kita buat nanti dari gambar ke pertidaksamaannya. Kalau di video ini kan kita membuat dia dari pertidaksamaan ke gambar. Kalau nanti di video yang lain dari gambar ke pertidaksamaan. Jadi buat sobat semua, jangan lupa untuk like dan komennya, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang mungkin berguna buat sobat semua. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye.